dengan kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang mukmin, orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang yang hipokrit, orang yang merasa beriman, atau orang yang menampakkan keimanannya hanya sebagai pencitraan, tidak meresap, tidak menancap, mengakar di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Allah membandingkan antara orang mukmin dan orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Hadirin yang dimuliakan, pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Yauma tara al-mu'minina wal mu'minat." Wahai Muhammad, pada hari kiamat itu kamu akan menyaksikan. Jadi baginda Nabi akan menyaksikan semua umatnya, sebab beliau adalah yang pertama kali dibangkitkan. Wahai Muhammad, engkau akan menyaksikan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu ketika mereka dibangkitkan, maka mereka bangkit itu yas'a nuruhum, cahaya mereka memancar. Jadi mereka bangkit dari kuburnya ini dengan membawa cahaya yang memancar. Baina aidihim, ada yang memancar ke arah depan, wa bi aimanihim, dan ada yang memancar ke arah kanan. Para ulama kita mengatakan bahwa itulah perwujudan keimanan dan amal solih seseorang di dunia. Nanti di hari kiamat ketika dia bangkit, ini akan menjadi cahaya. Cahaya yang menyebar ke depan, cahaya yang menyebar ke kanan. Yas'a nuruhum. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ini gelap. Gelap gulita. Karena matahari, bulan yang menjadi sumber terang ketika kita di dunia ini semua sudah dimasukkan ke dalam neraka sebagai tambahan bahan bakar. Gelap sekali. Dan kemudian orang-orang mukmin dengan cahayanya ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ucapan selamat kepada mereka. Allah mengatakan, "Busyarakumul yaum." Selamat, berita gembira bagi kalian hari ini adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Di depan sana sudah ada surga, ada taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan kalian akan tinggal di sana selamanya. Berjalanlah ke sana dan jadikan cahayamu itu sebagai petunjuk, sebagai penerang, agar engkau bisa melihat jalan untuk sampai ke surga. Dzalika huwal fawzul azim. Dan masuk ke dalam surganya Allah, itulah kesuksesan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala membicarakan satu golongan lagi yang juga mereka ini dibangkitkan dari kubur. Tapi ketika mereka bangkit, bangun mereka dari kuburnya, mereka tidak membawa cahaya. Tidak ada cahaya. Dan mereka ini adalah orang-orang munafik. Allah mengatakan, wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu ketika orang-orang munafik dibangkitkan, mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Lilladzina amanu, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, hei kalian yang sudah berjalan dengan membawa cahaya, unzuruna, tunggu kami. So mereka ini bangkit dari kubur dan mereka juga hendak berjalan. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat jalan karena mereka tidak punya cahaya. Dan ketika mereka bangun, mereka melihat bahwa di kejauhan sana sudah ada orang-orang yang berjalan dengan membawa cahaya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Sehingga mereka kemudian berteriak kepada orang-orang yang beriman itu, unzuruna, wahai orang-orang yang berjalan di depan, tunggu kami. Kenapa? Naqtabis min nurikum. Kami butuh cahayamu. Kami butuh cahayamu. Tapi kemudian mereka mengejar orang-orang yang beriman ini. Tapi bila lalu kemudian ada suara. Para mufassir kita mengatakan bahwa yang bersuara ini adalah malaikat. Malaikat mengatakan begini kepada orang-orang yang tidak punya cahaya ini, orang-orang munafik ini, malaikat mengatakan kepada mereka, irji'u. Ya. Kembalilah kalian. Irji'u min waraikum, kembalilah kalian ke belakang, jangan mengejar kami.
faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri. Jadi, para ulama mengatakan bahwa ini adalah bahasa sindiran, bahwa orang-orang yang tidak punya cahaya ini disuruh untuk kembali lagi ke dunia untuk mencari cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini adalah buah keimanan yang tulus, cahaya ini adalah buah amal yang soleh. Sehingga dikatakan kepada mereka, kami tidak bisa membantu Anda. Karena hadirin yang dimuliakan, hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai taqatta'at bihimul asbab. Pada hari itu semua hubungan putus. Semua hubungan putus. Bahkan seorang ayah tidak akan memperdulikan anaknya, seorang suami tidak akan menghiraukan istrinya, seorang kakak tidak akan lagi memperhatikan adiknya. Taqatta'at bihim, betul-betul semua hubungan putus. Jadi orang-orang yang punya cahaya ini mengatakan, pulanglah kalian, kembali kalian, carilah cahaya kalian sendiri. Lalu kemudian orang-orang munafik ini ngotot. Mereka mengejar terus orang-orang yang beriman ini. Lalu apa yang terjadi? Wa duriba bainahum bisurin lahu bab. Maka kemudian ada sebuah tembok yang sangat besar dan tebal dijatuhkan di antara dua kelompok ini. Dijatuhkanlah tembok, dan tembok ini punya pintu-pintu. Punya pintu-pintu. Sehingga kemudian terbelahlah dua kelompok ini. Satu ada di sisi dalam tembok dan yang satunya lagi ada di sisi luar tembok. Dan tembok ini Allah Subhanahu wa taala sifati batinuhu fihi rahmah. Di sisi bahagian dalam tempat orang-orang yang beriman, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Sementara di sisi luar, tempat orang-orang munafik ini berdiri, di belakang sana ini ada azab yang akan datang. Di belakang ini sudah ada azab yang akan menerjang. Sehingga kemudian orang-orang yang berada di sisi luar tembok ini berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam tembok ini. Artinya apa? Orang yang ada di dalam tembok dan di luar tembok ini saling mengenal, Pak. Saling mengenal. Mereka kenal ketika hidup di dunia. Bahkan mungkin di dalam tembok ini ada seorang suami, sementara di luar tembok ada seorang istri. Atau di luar tembok ini ada seorang ayah, sementara di dalam tembok ini ada anaknya. Atau orang tua kita ada di dalam, sementara kita di luar. Mereka saling mengenal. Sehingga orang yang ada di luar tembok ini bertanya kepada orang yang ada di dalam tembok, alam nakum ma'akum. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa kalian bisa di dalam sementara kami di luar? Di belakang ini ada azab yang sebentar lagi akan menerjang kami. Alam nakum ma'akum. Bukankah dulu waktu di dunia kita sering bersama-sama? Kita berteman, kita bersahabat, kita sering bertemu di masjid, kita sering bertemu di pasar, kita berteman. Kenapa kemudian kalian ada di sana sementara kami di sini? Maka apa yang terjadi hadirin Allah Subhanahu wa taala? Dan di sinilah inti khutbah kita pada kesempatan ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seseorang yang pada awalnya sudah memiliki iman, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tidak menjaga cahayanya. Dia membiarkan cahayanya pergi. Akhirnya kemudian dia menyadari itu nanti ketika dibangkitkan di hari kemudian. Barulah dia kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan iman, dia telah kehilangan cahaya. Apa yang menyebabkan? Maka orang-orang yang ada di dalam tembok ini mengatakan, bala, betul, kita dulu memang sering sama-sama. Tapi pola hidup kita berbeda. Cara kita menjalani hidup ini berbeda. Kalian ini punya 4 persoalan. Persoalan yang pertama adalah bala inna ma'akum walakinnakum. Persoalan kalian yang pertama adalah fatantum ampusakum. Fatantum ampusakum. Kalian suka menempatkan diri kalian dalam keadaan yang membahayakan iman kalian. Kalian suka berada di tempat-tempat yang tidak baik untuk iman kalian. Kalian suka bergaul dengan orang-orang yang tidak baik untuk iman kalian. Fatantum ampusakum. Dan kalian merasa bahwa saya bisa mengatasi ini. Ini tidak apa-apa. Kalian suka menempatkan diri kalian di dalam fitnah. Bersama dengan orang-orang. Atau berada di dalam lingkungan yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalian merasa bahwa
saya tidak akan terpengaruh. Dan ketika ini kemudian terjadi berulang. Saya berikan contoh ringan saja, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang perokok pada awalnya, ketika dia pertama kali mencium asap rokok, maka yang terjadi adalah dia merasa tidak enak. Dia merasa mual, matanya perih, napasnya sesak. Tapi setahun kemudian, ketika dia sudah mulai merokok sendiri, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan dia akan merasa napasnya, dia akan menjadikan asap rokok ini sebagai oksigen. Kenapa? Karena sudah sering. Jadi ketika kemudian seseorang ini sudah terbiasa berada di dalam lingkungan yang tidak benar, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik untuk perkembangan keimanannya, lalu apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menyesal. Ada penyesalan. Dia merasa bahwa ini salah. Saya harus kembali ke jalan yang benar. Saya harus segera bertaubat. Akan tetapi permasalahan yang kedua adalah watarabbastum, kalian menunda-nunda untuk kembali. Kalian tidak bisa memperbaiki diri hari ini. Kalian selalu menunggu momen. 1 gelas, 2 gelas lagi. 1 partai atau 2, 1 pesta atau 2 pesta lagi. Nantilah, saya rencana mau pergi umrah. Setelah umrah nanti saya akan berubah. Atau saya akan tunggu Ramadan. Nanti bulan Ramadan saya akan berubah. Watarabbastum. Kalian selalu datang penyesalan. Kalian ingin kembali, tapi begitu berat untuk kembali. Sehingga kalian selalu menunda. Dan ketika seseorang selalu menunda, apa yang terjadi? Dia akan merasa menyesal. Dan ketika penyesalan itu datang, maka datanglah setan. Apa yang dikatakan setan? Kenapa kamu harus menyesal? Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu merasa bersalah ini tidak lain dan tidak bukan, ini gara-gara agama. Agama ini yang terlalu banyak melarang. Ini dilarang, ini tidak boleh, itu haram, ini haram. Ini semua salahnya agama. Padahal kamu hanya ingin menyenangkan dirimu sendiri, tapi dibatasi, dikekang. Ini agama yang salah. Lalu kemudian masuklah bisikan setan ini di dalam diri seseorang. Akhirnya apa yang terjadi? Wartabtum. Lalu muncullah keraguan-raguan di dalam dirimu. Mulai ragu-ragu, Pak. Ini akhirat ada betul atau tidak? Ini surga ada betul atau tidak? Ini nanti amal kita ini dihisab betul atau tidak? Ya, ini orang-orang yang mati ini sudah jadi tulang belulang, masa bisa dibangkitkan? Muncullah keraguan-raguan seperti itu di dalam hati. Lalu apa yang terjadi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah hilang harapan terhadap akhirat. Tidak ada lagi cita-cita akhirat. Tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan cahaya di tengah gelapnya akhirat. Tidak ada lagi keinginan untuk masuk surga. Tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Tidak ada lagi rindu untuk bersua dengan Nabi SAW. Semuanya hilang. Dan neraka sudah tidak ditakuti lagi. Lalu setelah itu kemudian terjadi wa gharratkumul amani. Lalu ketika seseorang sudah kehilangan harapan terhadap kehidupan akhirat, artinya apa? Dia hanya punya satu harapan. Apa itu? Harapan terhadap dunia saja. Harapan terhadap kesenangan-kesenangan dunia, materi, pangkat, jabatan, hiburan. Akhirnya kemudian dia puaskan dirinya untuk memuaskan nafsunya. Dan Allah mengatakan wa gharratkumul amani. Ketika itu terjadi pada dirimu, itu artinya kamu sudah terperangkap oleh harapan-harapan palsu. Ini palsu. Lalu ketika itu terjadi wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah, dan itu terus berlangsung sampai datang keputusan Allah, sampai kamu mati. Kamu seperti itu terus. Akhirnya kemudian wa gharrakum billahil gharur, itu artinya penipu yang ulung, yaitu setan, itu sudah berhasil menipu kamu. Jadi seseorang itu kehilangan iman, hadirin yang dimuliakan, bukan semalam 2 malam. Ini berproses. Ini berproses. Jadi ketika sekarang ini kita berada di dalam situasi, barangkali kita masih berada di lingkungan yang tidak baik, atau barangkali kita sudah lebih jauh lagi, kita sudah tercandu, kita sudah susah melepaskan diri dari lingkungan seperti itu. Atau yang lebih jauh lagi, kita sudah mulai kehilangan harapan terhadap akhirat. Jangan berputus asa, saudaraku yang mulia. Sebab di ujung ayat ini Allah mengatakan, kamu itu masih hidup di dunia. Ini belum terjadi, ini baru digambarkan. Ini baru digambarkan bahwa akan terjadi seperti itu. Dan kamu ketika masih hidup di dunia, kamu masih punya kesempatan untuk merubah diri. Bagaimana caranya?
Di ujung ayat Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belumkah tiba masanya, wahai orang-orang yang beriman, bagi kalian untuk benar-benar menancapkan keimanan kalian dalam-dalam di dalam hati, sehingga kemudian kalian bisa mengingat Allah, dan Allah adalah sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Al-Quran, renungkan Al-Quran, karena Al-Quran sendiri itu adalah cahaya yang ketika kamu ikuti petunjuknya maka jalanmu akan terang benderang dan kamu akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Inilah solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita. Akan tetapi tentu keputusan akhir ada di tangan kita. Apakah kita mau berubah? Atau kita ingin seperti ini terus sampai datang kematian kita, lalu kemudian tersadar kita, terbangun kita di hari kiamat nanti. Di situ kemudian ketika tembok itu sudah dijatuhkan, barulah kita menyadari bahwa ternyata kita sudah bukan lagi orang-orang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang sempat khatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita sekalian di dunia ini, sehingga tergapailah apa yang kita inginkan dan apa yang Allah ingin dari kita, yakni sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka lalu kemudian memasukkan kita ke dalam jannahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين عامة أينما كانوا يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد.